selamat datang di Breaking News. Kita dari kelompok 7, saya Najla. Saya Azmi. Saya Nabila. Saya Raja. Di sini kami akan menyampaikan sanitasi lingkungan yang baik. Peran air bersih dan got terawat. Yuk simak videonya. Di Indonesia, beberapa daerah yang masih jauh dari standar yang diharapkan. Laporan terbaru menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang masih hidup di lingkungan dengan sanitasi yang buruk, sehingga meningkatkan risiko penyebaran penyakit dan berdampak pada kualitas hidup mereka. Kami akan membahas lebih lanjut tentang kasus ini dan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi sanitasi lingkungan. Simak berita selengkapnya. Ada dampak jika saluran air dan got tidak terawat. Yang pertama itu banjir. Sampah menyumbat aliran air hingga meluap ke jalan atau rumah. Yang kedua itu sarang penyakit. Nyamuk dan tikus berkembang biak di got, kotor dan tergenang. Yang ketiga itu penyebaran virus dan bakteri. Kontaminasi air bisa menyebabkan berbagai penyakit, kayak misalnya penyakit kulit. Baik, selanjutnya itu ada dampak saluran air dan got jika tidak terawat. Yang pertama itu banjir. Sampah menyumbat aliran air hingga meluap ke jalan atau ke rumah. Yang kedua itu sarang penyakit. Nyamuk dan tikus berkembang biak di got kotor dan tergenang. Yang ketiga itu penyebaran virus dan bakteri. Kontaminasi air bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit kulit. Yang keempat itu polusi dan bau tak sedap. Got kotor menyebabkan lingkungan bau dan tidak nyaman. Pentingnya sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan merupakan upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah dari penyebaran penyakit. Lingkungan yang bersih dan sehat akan mengurangi resiko penyebaran penyakit seperti penyebab nyamuk demam berdarah, infeksi kulit, serta diare. Pentingnya sanitasi juga berkaitan erat dengan produktivitas masyarakat. Lingkungan yang bersih dan terjaga dapat meningkatkan kesehatan, kenyamanan, serta produktivitas penduduk. Oleh karena itu, menjaga sanitasi dengan membuang sampah pada tempatnya, membersihkan saluran air, serta mengelola limbah rumah tangga secara benar merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara konsisten. Tips merawat saluran air bersih dan got. Yang pertama, bersihkan saluran air secara rutin minimal 2 minggu sekali untuk mencegah penyebaran penyakit dari sampah yang tersumbat. 2. Membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang ke solokan dapat menyumbat saluran air. Yang ketiga, pasang saringan pada saluran air. Memasang saringan dapat mencegah kotoran yang besar untuk masuk ke dalam got. Yang keempat, periksa aliran air secara berkala. Pastikan air mengalir dengan lancar dan tidak tergenang. 5. Edukasi warga. Gerakan gotong royong bersama penting untuk menjaga kebersihan saluran air. Tahukah kalian bahwa got yang terawat memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan lingkungan? Got bukan hanya sekedar saluran air, tetapi benteng pertama untuk mencegah penyebaran penyakit. Got yang bersih dan tidak tersumbat akan mencegah air yang tergenang. Genangan air yang sering menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab demam berdarah, serta menjadi sarang tikus dan lalat yang membawa berbagai macam penyakit. Dengan menjaga got tetap bersih, kita turut melindungi keluarga dan juga tetangga kita dari ancaman penyakit tersebut. Selain itu, got yang kotor dan penuh sampah bisa menimbulkan bau yang sangat tidak sedap yang mengganggu kenyamanan hidup kita. Bau busuk dari got berasal dari pembusukan sampah organik dan limbah rumah tangga yang mengalir tidak lancar. Untuk itu, mari kita jaga got bersama. Jangan buang sampah sembarangan ke solokan. Ajak keluarga dan tetangga untuk ikut membersihkan got secara rutin. Karena got yang bersih bukan hanya milik petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab untuk kita semua. Ingat, got terawat berarti lingkungan sehat dan hidup bisa lebih nyaman.
Pernahkah kita berpikir dari mana kita mendapatkan air yang bersih? Itu dari saluran air pipa yang bersih. Peran utama saluran air bersih yang pertama memastikan kalau air bersih yang kita gunakan untuk sehari-hari terbebas dari kuman dan penyakit yang berbahaya. Karena itu saluran air yang bersih itu sangat penting. Tidak hanya sekedar kita hanya memasang pipa, tapi kita juga harus memastikan kalau pipa yang kita gunakan di rumah itu beneran bersih agar kita terhindar dari kuman dan penyakit. Peran yang kedua yaitu kualitas hidup. Bayangkan jika kita mandi, minum, menggunakan air yang kotor. Bagaimana jika kita gampang terkena penyakit dan faktor utamanya itu dari pipa yang tidak bersih. Kita harus benar-benar memperhatikan dan memastikan kalau misalkan pipa yang kita gunakan di rumah itu sangat bersih dan terhindar dari penyakit. Jadi saluran air bersih bukan hanya sekedar pipa, ini adalah jantung dari kesehatan, kualitas hidup, dan kemajuan ekonomi kita. Mari kita terus dukung upaya pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur penting ini, karena setiap tetes air bersih sangat berharga bagi kita semua. Sekian dari kami. Saya Azmi. Saya Nabila. Saya Najla. Saya Raja. Kami pamit undur diri. Dadah.